Memang gak ada duanya Pak Ketum satu ini. Erick Thohir diapresiasi seluruh masyarakat pecinta timnas usai Maarten Paes fix bisa bela timnas Indonesia. Media Vietnam komentar menyentil, soal Maarten Paes sudah bisa bela timnas Indonesia, lengkap sudah all-star naturalisasi. Maarten Paes jadi kiper termahal timnas Indonesia, punya nilai pasar fenomenal 6 kali lipat lebih tinggi dari Hernando Ari, kiper terbaik dalam negeri. Rekan Bagot pemain terbaik Blach Pool meski kalah 0-3, ex-Liverpool kepincut pemain timnas Indonesia untuk skema 3 back. Maarten Paes tambah kekuatan timnas Indonesia, Shin Tae-yong makin cuekin ASEAN Cup 2024, maaf saya fokus Piala Dunia dulu. Erick Thohir yakin Maarten Paes akan beri dampak besar yang positif ke timnas Indonesia. Jelang tanggal 28 Agustus lawan tim Tanggo, dibalut cedera, Kapten Timnas U20 Indonesia tetap berangkat ke Korea Selatan lawan Argentina. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Memang gak ada duanya Pak Ketum satu ini. Erick Thohir diapresiasi seluruh masyarakat pecinta timnas usai Maarten Paes fix bisa bela timnas Indonesia. Kinerja Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, diapresiasi usai Maarten Paes yang akhirnya bisa membela timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Akmal Marhali. Diakui Akmal Marhali, kerja senyap Erick Thohir dalam menuntaskan proses naturalisasi Maarten Paes begitu memuaskan. Kerja keras Erick Thohir, walaupun dalam diam, tanpa gembar-gembor, telah membuahkan hasil yang sangat menggembirakan, ucap Akmal Marhali. Bisa kita lihat bagaimana masyarakat sangat mendesak agar Maarten Paes segera bergabung dengan timnas. Dan hari ini, tuntutan tersebut telah dibuktikan oleh Erick Thohir. Sambung Akmal Marhali dalam keterangan yang diterima. Senin 19/8/2024, Maarten Paes kini akan menjadi tambahan tenaga untuk timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mulai bergulir September 2024. Tergabung di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan melawan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Kehadiran Maarten Paes menyempurnakan puzzle timnas untuk mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Akmal. Ini langkah progresif yang dilakukan Ketua Umum PSSI untuk membangun timnas yang tangguh dalam visi besarnya transformasi sepak bola Indonesia menuju era prestasi, tutur Akmal. Usai kedatangan kiper FC Dallas itu, sektor penjaga gawang skuad Garuda semakin banyak pilihan. Saat ini Paes bakal bersaing dengan Hernando Ari, Adi Satrio, dan Nado Argawinata. Mari kita bersatu untuk mendukung perjalanan timnas kita. Dan semoga keberhasilan ini menjadi awal dari banyak prestasi yang akan datang, tutupnya. Sementara itu, Erick Thohir percaya bahwa kehadiran Paes akan membuat tim asuhan Shin Tae-yong kian perkasa. Kami percaya bahwa Maarten Paes akan membawa dampak positif bagi tim dan membantu timnas Indonesia meraih prestasi lebih baik, ujar Menteri BUMN itu.
Keputusan ini menunjukkan komitmen PSSI dalam mencari bakat-bakat terbaik untuk membangun masa depan sepak bola Indonesia, sambung Erick Thohir di laman resmi PSSI. Media Vietnam komentar menyentil. Soal Maarten Paes sudah bisa bela timnas Indonesia, lengkap sudah all-star naturalisasi. Pada Minggu dalam kurung 18 Agustus 2024, kabar menggembirakan datang untuk timnas Indonesia dengan resmi bergabungnya Maarten Paes setelah memenangkan sengketa di Pengadilan Arbitrase Olahraga dalam kurung CAS. Sebelumnya, Maarten Paes belum bisa membela timnas Indonesia karena terdaftar pernah bermain untuk timnas U21 Belanda. Namun berkat penundaan pertandingan akibat COVID-19, usia Paes pada saat itu masih 21 tahun sehingga ia memenuhi syarat untuk bergabung dengan timnas Indonesia. PSSI akhirnya memenangkan sidang di CAS, memungkinkan Paes untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Erick Thohir, Ketua PSSI, mengungkapkan keyakinannya bahwa Maarten Paes akan memberikan kontribusi positif dan meningkatkan performa timnas Indonesia. Keputusan ini mencerminkan komitmen PSSI dalam mencari bakat-bakat terbaik untuk masa depan sepak bola Indonesia. Maarten Paes diperkirakan akan segera tampil dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga yang dijadwalkan pada September 2024 menghadapi Arab Saudi dan Australia. Berita tentang Maarten Paes yang bisa membela timnas Indonesia juga mendapat perhatian media di Vietnam. The Thao Van Hoa melaporkan bahwa FIFA telah menyetujui izin bagi Paes untuk bermain dalam kualifikasi tersebut. Sementara tim The Thao menyoroti peran Paes sebagai pelengkap penting dalam skuad timnas Indonesia yang sebelumnya didominasi oleh pemain naturalisasi. Paes dianggap melengkapi puzzle yang hilang dalam timnas Indonesia yang kini siap bersaing untuk tiket Piala Dunia 2026. Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take Maarten Paes jadi kiper termahal timnas Indonesia, punya nilai pasar fenomenal 6 kali lipat lebih tinggi dari Hernando Ari, kiper terbaik dalam negeri. Maarten Paes kini menyandang status sebagai kiper dengan nilai pasar tertinggi di timnas Indonesia. Sebagai informasi, timnas Indonesia sebelumnya telah memiliki 3 kiper yang menjadi andalan Sintayong. Mereka adalah Hernando Ari, Adi Satrio, dan Nadeo Argawinata. Dari 3 nama di atas, Nadeo Argawinata memiliki nilai pasar tertinggi. Dilansir dari Transfermarkt, nilai pasar Nadeo mencapai 5,21 miliar rupiah. Nilai pasar Adi Satrio berada di angka 4,35 miliar rupiah. Sedangkan Hernando Ari yang selalu menjadi pilihan utama Sintayong memiliki nilai pasar yang sama dengan Adi Satrio, yakni 4,35 miliar rupiah. Namun status kiper termahal timnas Indonesia saat ini diambil alih oleh Maarten Paes. Pemain berusia 26 tahun itu memiliki nilai pasar mencapai 26,07 miliar rupiah. Angka tersebut lebih dari 6 kali lipat nilai pasar Hernando Ari.
Tentu saja kita juga patut berharap kualitas Maarten Paes sesuai dengan nilai pasar yang dimiliki, sehingga Maarten Paes dapat membantu timnas Indonesia meraih hasil positif di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda nantinya harus bersaing di grup C. Lawan yang dihadapi timnas Indonesia ada Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Perjuangan tim asuhan Shin Tae-yong di ajang ini bakal dimulai pada bulan September mendatang. Timnas Indonesia akan menjalani laga perdana dengan melawan Arab Saudi. Sementara itu, Maarten Paes sendiri mengaku sudah tak sabar untuk bisa menjalani debut bersama timnas Indonesia. Saya merasa senang berbincang dengan kalian. Saya rasa ingin datang ke sana secepatnya, bermain secepatnya untuk tim nasional, kata Maarten Paes dalam Instagram timnas.indonesia. Dan saya tidak sabar untuk bertemu dengan kalian langsung. Kita ciptakan kenangan indah bersama, menyala abangku, ucap Paes. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Rekan Bagot pemain terbaik Blachpool meski kalah 0-3. Ex-Liverpool kepincut pemain timnas Indonesia untuk skema 3 back. Pelatih Blachpool, Neil Chridley, memberi alasan dirinya memainkan Elkan Bagot pada laga lawan Stockport Sabtu (17 Agustus 2024. Elkan Bagot bermain penuh selama 90 menit saat Blachpool kalah 0-3 dari Stockport dalam lanjutan League One (kasta ketiga Liga Inggris) pada Sabtu malam. Blachpool berhasil menahan Stockport 0-0 hingga babak pertama berakhir. Sayangnya Blachpool mesti kebobolan 3 gol di babak kedua lewat Louie Barry 67, Jayden Fevrier 84, dan Isaac Olaove 90+4. Ini merupakan penampilan pertama Elkan Bagot bersama Blachpool di League One musim ini. Sebelumnya Elkan Bagot bermain apik saat Blachpool menang 4-0 atas Burton Albion di Cara Bocup Kamis (13 Agustus 2024). Hal ini pula yang menyebabkan Neil Chridley mempercayakan starter kepada Elkan Bagot dalam laga lawan Stockport. Bagot menggeser bek utama Blachpool, Oliver Chase. Kehadiran Bagot menjadi taktik ex-pelatih Liverpool Ustrip 21 tersebut demi membatasi gerak striker Stockport Kyle Wooton. Saya merasa Bagot adalah opsi lebih baik untuk mengatasi Kyle Wooton di tengah lapangan. Dengan kehadiran fisiknya tinggi menjulang di tengah lapangan, dia Bagot melakukan tugasnya dengan baik, tambahnya. Chridley beralasan turunnya performa Bagot di babak kedua adalah karena dia tidak mendapat laga intensitas tinggi selama pramusim. Chridley pun mengerti bila keputusan ini mengecewakan untuk bek utamanya, Oliver Chase. Elkan Bagot menjadi pilihan Neil Chridley yang memainkan skema 3 back di Blachpool. Mungkin dia Bagot sedikit kelelahan di babak kedua, kata Chridley. Tapi itu karena dia tidak bermain banyak dengan intensitas tinggi di pramusim.
Maarten Paes tambah kekuatan timnas Indonesia. Shin Tae-yong makin cuekin ASEAN Cup 2024. Maaf, saya fokus Piala Dunia dulu. Resminya Maarten Paes bisa membela timnas Indonesia membuat Shin Tae-yong makin cuekin ASEAN Cup 2024. Maarten Paes resmi bisa membela timnas Indonesia sebagaimana dikabarkan Ketum PSSI Erick Thohir per 18 Agustus 2024. PSSI memenangkan sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional (CAS) dan Maarten Paes sudah eligible untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Paling dekat, Maarten Paes sudah bisa dipanggil dan bermain saat timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga September 2024 mendatang. Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi dan Australia. Kami percaya bahwa Maarten Paes akan membawa dampak positif bagi tim dan membantu timnas Indonesia meraih prestasi lebih baik, kata Erick Thohir. Sementara itu, Maarten Paes sendiri sudah tidak sabar membela timnas Indonesia secepatnya. Saya merasa senang berbincang dengan kalian, ucap Paes dalam Instagram timnas.indonesia Sabtu (18 Agustus 2024). Saya rasa ingin datang ke sana secepatnya, bermain secepatnya untuk tim nasional. Bagi Shin Tae-yong, tambahan Maarten Paes berarti akan semakin memperkuat timnas Indonesia. Namun hal ini juga akan membuat Shin Tae-yong berfokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026, tidak lagi ASEAN Cup 2024. Perlu diketahui sisa agenda timnas Indonesia di 2024 ini terdiri dari kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga dan ASEAN Cup 2024. Hal ini seperti dikatakan Shin Tae-yong saat ditemui ketika menonton laga Malut United versus Persebaya Surabaya di Stadion Madia Jumat (16 Agustus 2024). Ada kabar bila Shin Tae-yong akan menurunkan timnas U23 Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Namun Shin Tae-yong mengatakan tidak demikian. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. Erick Thohir yakin Maarten Paes akan beri dampak besar yang positif ke timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif terkait Maarten Paes yang dipastikan sudah bisa memperkuat timnas Indonesia. Sebagai informasi, Maarten Paes sejatinya resmi dinaturalisasi pada bulan April lalu. Namun pemain berposisi sebagai kiper itu belum bisa bermain untuk timnas Indonesia karena FIFA menolak perpindahan asosiasi dari Belanda (KNVB) ke Indonesia (PSSI). Singkat cerita, PSSI membawa kasus ini ke Court of Arbitration for Sport (CAS). PSSI memenangkan sidang tersebut dan Maarten Paes kini sudah bisa memperkuat timnas Indonesia. Hal ini lalu mendapatkan tanggapan positif dari Erick Thohir. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu percaya kehadiran Maarten Paes akan membuat tim asuhan Shin Tae-yong semakin kuat. Lebih lanjut, Erick Thohir menegaskan apa yang terjadi merupakan salah satu bentuk keseriusan PSSI dalam mencari bakat-bakat terbaik. Kami percaya bahwa Maarten Paes akan membawa dampak positif bagi tim dan membantu timnas Indonesia meraih prestasi lebih baik. Keputusan ini menunjukkan komitmen PSSI dalam mencari bakat-bakat terbaik untuk membangun masa depan sepak bola Indonesia, ucap Erick Thohir. Sementara itu, Maarten Paes sendiri mengaku senang akhirnya bisa memperkuat timnas Indonesia.
Pemain berusia 26 tahun itu juga merasa tak sabar untuk segera menjalani debut bersama skuad Garuda. Harapan Maarten Paes bisa saja terwujud pada bulan depan. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia memiliki 2 jadwal berlaga pada September 2024. Laga-laga tersebut yakni melawan Arab Saudi dalam kurung 6 September 2024 dan menghadapi Australia dalam kurung 10 September 2024. Ini merupakan laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that, I've been doing fine. Jelang tanggal 28 Agustus lawan tim Tanggo dibalut cedera, Kapten Timnas U20 Indonesia tetap berangkat ke Korea Selatan lawan Argentina. Kapten Timnas U20 Indonesia Donny Pamungkas saat ini tengah mengalami cedera pergelangan kaki. Meski begitu, ia tetap optimistis bisa berangkat ke Korea Selatan untuk menghadapi Argentina, Korea Selatan, dan Thailand dalam turnamen Seoul On Youth Cup 2024. Timnas U20 Indonesia akan berlaga di turnamen yang berlangsung dari 28 Agustus hingga 1 September 2024 di Seoul. Di turnamen ini, Garuda Nusantara akan memulai pertandingan melawan Argentina pada 28 Agustus, diikuti dengan pertandingan melawan Thailand pada 30 Agustus, dan terakhir menghadapi Korea Selatan pada 1 September. Pelatih Indra Syafri akan membawa 30 pemain ke Korea Selatan dengan jadwal keberangkatan pada 20 Agustus. Tim akan menjalani pemusatan latihan dan uji coba sebelum turnamen, termasuk melawan klub Liga 4 Korea Selatan, meski nama lawan belum diumumkan. Donny Pamungkas dan rekan-rekannya tiba di Korea Selatan dengan modal yang baik setelah meraih gelar juara di ASEAN Cup U19 2024. Namun Donny mengaku tidak ingin cepat berpuas diri. Meski sukses di ASEAN Cup, ia menyadari bahwa persaingan di Seoul On Youth Cup 2024 akan lebih ketat. Turnamen ini juga merupakan bagian dari persiapan Timnas U20 Indonesia menuju kualifikasi Piala Asia U20 2025. Jelang turnamen, Donny Pamungkas mengakui bahwa ia masih dalam proses pemulihan dari cedera. Namun ia merasa kondisinya semakin membaik dan tetap optimistis bisa tampil di Korea Selatan. Saya sedang menjalani pemulihan cedera dan meski kondisi saya belum sepenuhnya pulih, saya optimistis bisa berangkat dan memberikan yang terbaik di turnamen nanti, jelas Donny.